Pemirsa Toba TV, sahabat pembangunan, kini kami hadir dengan Toba News bersama saya Westi Siahaan. Kami akan menyajikan paket berita dari seputar Kabupaten Toba, perakiraan cuaca BMKG, dan paket berita dari tim VOA. Inilah informasi selengkapnya. Senin 4 Mei 2020, di tengah monitoring Desa Percontohan LBS Lingkungan Bersih dan Sehat di Desa Sibaganding Pahai Julu, Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara, Ketua TP PKK Tapanuli Utara, Satika Simamora, didampingi oleh Camat Pahai Julu, Yanto Lumban Tobing, dan Kepala Desa Sibaganding, Remon Sitompul, turut membagikan sembako bagi lansia, serta warga yang kurang mampu. Inilah informasi selengkapnya. Senin 4 Mei 2020, di tengah monitoring Desa Percontohan Lingkungan Bersih dan Sehat di Desa Sibaganding Pahai Julu, Tarutung, Tapanuli Utara, Ketua TP PKK Tapanuli Utara, Satika Simamora, didampingi Camat Pahai Julu, Yanto Lumban Tobing, dan Kepala Desa Sibaganding, Remon Sitompul, turut membagikan sembako bagi lansia, serta warga yang kurang mampu. Pemberian sembako merupakan sumbangan kepala desa bersama masyarakat sekitar kepada lansia serta warga yang kurang mampu. Dan untuk melengkapi bantuan tersebut, istri Nixon Nababan tersebut ikut memberikan bantuan berupa susu dan roti kepada anak-anak serta susu bagi lansia. Kepala Desa Sibaganding, Remon Sitompul, mengatakan bahwasanya pemberian sembako sebanyak 100 paket berupa mie instan, minyak goreng, gula, dan telur kepada lansia serta warga kurang mampu. Dilanjutkan pemberian susu dari Ketua TP PKK Tapanuli Utara berupa makanan tambahan dan masker. Selain monitoring dan menyalurkan paket sembako, Satika tetap melakukan imbauan memakai masker, rajin cuci tangan, dan menyarankan tidak berkumpul dalam jumlah banyak. Ketua PKK Tapanuli Utara, Satika Nixon Nababan, juga melakukan pembinaan di Desa Sibaganding, Kecamatan Pahai Julu, mewakili Provinsi Sumatera Utara, perlombaan Desa Percontohan PKK tingkat nasional. Sekaligus pembagian masker dan juga memberikan sumbangan berupa susu dan roti kepada anak-anak, lansia, dan juga warga yang berkebutuhan khusus. Dari Tapanuli Utara, kontributor Gompang Gultom melaporkan untuk Toba TV. Rabu 6 Mei 2020, Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan memberikan bantuan sembako bagi pekerja salon dan agen mobil penumpang sebagai salah satu profesi yang turut terdampak di tengah pandemi COVID-19. Inilah informasi selengkapnya. Rabu 6 Mei 2020, Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan memberikan bantuan sembako bagi pekerja salon dan agen mobil penumpang sebagai salah satu profesi yang turut terdampak di tengah pandemi COVID-19. Ini salon? Iya. Nanti aku gratis lah ya. Kalau udah COVID berlalu. Juli Bakara, Kasablanka Salon, perwakilan komunitas tersebut mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan. Terima kasih buat Bapak Bupati yang telah memperhatikan kami, apalagi di COVID Corona ini, karena kami terdampak semua.
kami sangat membutuhkan sembako ini. Terima kasih Bapak. Siap atau enggak? Bupati Nixon yang didampingi Kepala Dinas Kominfo, Polmudi Sagala, dan sejumlah kepala bagian berharap para pekerja salon dan agen penumpang mobil tersebut tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi saat ini. Bupati Nixon Nababan menyampaikan bahwa akibat wabah COVID-19, seluruh kegiatan mengundang keramaian dan transportasi penumpang kita imbau untuk ditunda dan tidak mudik. Langsung ya. Yang salon ini kan sekarang karena sudah tidak ada pesta, jadi mereka berhenti kegiatan, karyawan-karyawannya kan kasihan tuh. Ya, untuk sementara kita kasih bantuan sembako dari pemerintah daerah. Nah, data yang masih masuk itu Tarutung ya, dan sekitarnya. Nah, kita secepatnya juga minta nanti camat Seborong-Borong dan kecamatan lain juga mendata, atau memang kalau ada karyawan salon yang belum tersentuh bisa langsung lapor ke kantor bupati, ke kantor satuan tugas untuk mendapatkan bantuan sembako. Begitu juga dengan para supir ya, dan pemain seni, pardangdang, apalagi tuh taratak ya, pegawai catering ya, kalau penyanyi pesta ada apa, kalau tidak didata camat atau oleh desa, nanti silahkan datang langsung kantor bupati, nanti langsung kita akomodir. Nah, ini sementara bantuan dulu yang kita berikan, menunggu bantuan dari Kemensos yang sudah kita sampaikan itu ada puluhan ribu ya, nanti dari situ yang belum dapat nanti dari dana desa dan APBD. Jadi mohon sabar saja, pasti akan. Tapi saya minta satu hal, kalau memang masih mampu, janganlah meminta bantuan sosial atau BLT kalau masih mampu. Silakan siapa yang mau daftarkan dirinya, kita terima, kita bantu. Tapi tolong kalau mampu, janganlah mengatakan dirinya tidak mampu. Nanti Tuhan marah. Ingat itu. Terima kasih, Horas, mereka. Dari Tapanuli Utara, kontributor Gompang Gultom melaporkan untuk Toba TV. Berikut kami sajikan perakiraan cuaca dalam minggu sepekan langsung dari BMKG. Horas, apa kabar Sobat BMKG Silangit sekalian? Semoga sehat selalu ya. Kami dari BMKG Silangit tidak henti-hentinya untuk mengingatkan Sobat BMKG Silangit sekalian untuk tetap di rumah untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Dan jangan lupa ikuti sosial media kami untuk mengetahui perkembangan informasi cuaca di rumah kalian ya Sobat. Baiklah Sobat, kami dari BMKG Silangit bersama saya Christina Fondebora Sialahi akan menyampaikan informasi cuaca untuk 1 minggu ke depan untuk Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Tapanuli Utara. Suhu akan berkisar antara 16 sampai 26 derajat Celcius dengan arah angin berasal dari selatan dengan kecepatan 5 sampai 18 knot serta kelembaban udara berkisar antara 53 sampai 100%. Cuaca dari pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Tapanuli Utara dan Toba. Kemudian dari siang hingga sore hari, cuaca pada umumnya diperkirakan hujan sedang. Cuaca cerah diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Samosir, di antaranya Kecamatan Rombur Nibuta dan Palik.
Kemudian, cuaca dari sore hingga malam hari diperkirakan hujan sedang. Cuaca cerah berawan diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, diantaranya Kecamatan Pahae Julu, Pahae Jae, dan Simangumbat. Dan dari malam hingga dini hari, cuaca pada umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Hujan sedang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba, diantaranya Kecamatan Balige, Lagu Bote, Porsea, dan Lumban Julu. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk 1 minggu ke depan dari BMKG Silangit. Sampai jumpa di perakiraan cuaca minggu depan. Horas, horas, horas! Pemirsa Toba TV, berikut peristiwa internasional utama yang dikemas dengan analisis tajam dan terpercaya dari Washington DC. Berikut ini adalah berita dari liputan VOA. Hindari transportasi umum, banyak warga Amerika Serikat beli sepeda. Transportasi umum seperti kereta bawah di New York dan Washington DC masih beroperasi guna melayani kerja esensial maupun warga yang membeli kebutuhan pokok di tengah pandemi COVID-19. Tapi tak semua orang nyaman menggunakan kendaraan umum. Akibatnya semakin banyak yang bersepeda ke tempat tujuan. Berikut liputannya. Warga kawasan Brooklyn, New York ini tak punya mobil pribadi. Tapi dengan pandemi COVID-19 dengan epicentrumnya di New York, ia sementara ini enggan naik kereta bawah tanah. Karena itu, ia membeli sebuah sepeda. It's kind of a weird and interesting time to get back into biking because there's so little traffic, you know. It's fun in a way. There's very little traffic, so it's easy. It's like they've set it up as like a training center for you or something, you know. Penjualan sepeda untuk berolahraga dan ke tempat kerja memang sudah meningkat belakangan, tapi melonjak dengan pembatasan sosial mengatasi COVID-19. Kent International Inc., pemasok sepeda yang mengimpor dari Tiongkok dan juga memiliki pabrik di negara bagian South Carolina, mencatat peningkatan penjualan 30% selama Maret dan sedikitnya 50 hingga 60% selama April. I mean, for me, it's getting around, going to the grocery store, maybe one that's a little further away where there's less of a line, and then exercise, like where we are here is close to the park. So go up and do some laps, try to replace the fact that all the gyms are closed. And I don't like to run, so the bike works, right? Perintah penutupan kegiatan usaha yang diberlakukan akhir Maret di New York dan kemudian diperpanjang Gubernur setempat Andrew Cuomo menutup seluruh kegiatan usaha non-esensial, dan di New York, sepeda ditetapkan sebagai kendaraan esensial. Sehingga toko yang menjual sepeda dan suku cadangnya, serta perlengkapan seperti helm, tetap buka. Definitely seeing a big uptick in people wanting kind of bikes to get around the city, wanting kind of a solid bike just to kind of give them some mobility in terms of work, but also in terms of just getting out of the house if they are on kind of shutdown. The bike industry, for whatever reason, has pretty rough margins to begin with. So just being able to stay afloat and pay my bills is a success. So that's what I gauge our success on. Untuk ukuran negara industri, relatif sedikit warga Amerika Serikat bersepeda ke tempat kerja. Menurut data sensus 2017, jumlahnya hanya sekitar 0,6%. Tapi persentasenya lebih tinggi di kawasan perkotaan, yang bisa melampaui 5%. Tapi penelitian lebih baru lagi menunjukkan adanya peningkatan jumlah ini. Penelitian oleh lembaga riset swasta Statista menunjukkan 5% pekerja di Amerika bersepeda ke kantor menggunakan sepeda pribadi mereka. Sementara 1% lagi menggunakan sepeda yang mereka peroleh dari berbagai layanan berbagi sepeda atau bike share seperti Capital Bike Share di Washington DC,
dan City Bike di New York, dan berbagai layanan sejenis yang menjamur di berbagai kota besar di Amerika Serikat. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Masker kain dari komunitas muslim untuk tenaga medis. Komunitas muslim di Amerika Serikat ikut berusaha menjaga kesehatan masyarakat dengan membuat masker dari kain. Sebagian besar masker mereka sumbangkan ke fasilitas kesehatan, tapi kini permintaan dari sektor lain bertambah. Selengkapnya ikuti laporan VOA. Relawan muslim di Amerika bekerja keras menjahit ribuan masker untuk para pekerja esensial. Di negara bagian Massachusetts, Andover Islamic Center menyumbang masker ke puluhan fasilitas kesehatan dan panti jompo. We've now reached 7,000 masks, and we also have a new product line. These are surgical caps for all the nurses and doctors, and we're very excited. Permintaan akan masker terus bertambah, kata DMV Muslim Mask Project. Kelompok ini telah menyumbang lebih dari 2.000 masker ke berbagai fasilitas medis dan tempat lain di Washington DC, Maryland, dan Virginia. Now, grocery workers, I just had a call from an autistic center where autistic children still need to go in for their classes. We have a request from the post office. Upaya mereka dibiayai 100% dengan dana amal. Selain menggalang dana untuk membiayai pembuatan masker kain seperti ini, kelompok-kelompok itu juga mendapat bantuan berupa bahan baku, baik dari perusahaan, organisasi maupun individu dari berbagai latar belakang dan agama. Menurut Melissa, proyek ini ikut meningkatkan kerukunan lintas agama. So we had a bunch of spring baskets that basically non-Muslims were purchasing, and those monies were being used to buy all the supplies for this mask project. And now that it's caught on, I have 4 large corporate sponsors, non-Muslim, that have funded a significant dollar amount towards this project. Dengan tambahan dukungan dari masyarakat, mereka mampu menyediakan lebih dari masker kain biasa. Another aspect of this project has been there's a group of young people who have 3D printers and they're printing face shields. So when we go and deliver to some of the hospitals, we're delivering face shields as well as masks. So when we deliver the masks, we also deliver them with snacks, power packs for the nurses or power packs for the nursing home. Dan selama masih ada permintaan akan masker, komunitas muslim ini mengatakan mereka tidak akan berhenti menjahit dan berbagi untuk sesama. Dari Silver Spring, Maryland, Vina Muptadi, VOA. Demikian berita yang dapat kami sajikan. Saya Westi Syahaan dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.